1 kilometer to destination. Halo sekawan, selamat datang di konten Ringkas Film. Pada episode ini, Blimin akan membahas alur cerita film yang berjudul The Meg 2 The Trends yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang perjalanan Jonas Taylor yang menghadapi Megalodon yang super besar. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan pada zaman para hewan masih suka saling memangsa satu sama lain. Salah satunya nenek moyang kadal yang bernama Snipers. Lalu para Snipers dikejutkan dengan nenek moyang ayam tanpa berbulu yang membuat mereka ketar-ketir kabur ke lautan. Lalu di dalam air, para Sniper melihat sesuatu yang menakutkan sehingga mereka berputar balik dan ternyata sesuatu itu adalah Megalodon yang langsung memangsa T-Rex itu. Scenes berganti pada zaman sekarang, di mana Jonas Taylor muncul dari kontainer pengiriman di atas kapal yang berlayar di lautan Filipina. Kehadirannya bukan untuk belanja di warung kapal, melainkan untuk menghentikan sekelompok pria yang membuang limbah di lautan secara ilegal. Setelah mendapatkan informasi di dalam kapal, Taylor pun menghajar orang-orang yang berada di kapal. Karena ia tidak sanggup untuk menghajar semua orang di sana, Taylor pun terpaksa kabur melompat ke laut. Tidak lama kemudian, Taylor diselamatkan oleh Meg dan Rigas dengan cara yang di luar nalar, yaitu menyerok Taylor menggunakan sebuah pesawat. Sementara itu di Institut Kelautan di Tiongkok, seorang pria yang bernama Juiming Sang sedang mencoba pakaian EXO yang dibuat untuk bekerja di dalam air. Bahkan pakaian itu bisa bertahan di kedalaman 25.000 meter kubik di bawah laut. Selain itu, Jiuming adalah paman dari Meiying yang merupakan putri Xiuyin. Sedangkan Xiuyin sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Meskipun begitu, Meiying tidak kesepian karena Taylor menjadi ayah angkat yang suka ngelawak. Mereka semua telah menghadiri acara institut tersebut yang dipimpin oleh mitra bisnis Jiuming yang bernama Hilary. Dalam acara tersebut, Jiuming memberikan penghormatan kepada Xiuyin dan ayahnya, serta bersumpah untuk melanjutkan penelitian kelautan yang sudah lama dibangun oleh ayahnya. Jiuming lalu memperkenalkan Haiki merupakan hiu Megalodon yang ia tangkap sejak masih bayi. Dan kini, Jiuming sedang melakukan beberapa tes agar si Hyaki bisa menjadi pintar. Sementara itu, Taylor memperhatikan seorang pria yang bernama Montes yang gerak-geriknya mencurigakan di tengah pengunjung. Singkat cerita, setelah acara selesai, Jiuming mencoba melakukan tes, di mana ia menggunakan alat untuk mengeluarkan suara yang akan mendekatkan dan menjauhkan Hyaki di hadapannya. Namun ketika Jiuming ingin menjauhi Hyaki, entah bagaimana Haiki tidak merespon sinyal yang diberikan Jiuming dan hampir saja melahap Jiuming. Melihat kelakuan Jiuming seperti itu, Taylor pun memperingatkannya bahwa Megalodon itu tetaplah predator yang buas. Keesokan harinya, Taylor bergabung dengan Jiuming, Mark, Regas, dan DJ menuju ke fasilitas penelitian yang bernama Manuan, di mana mereka ini akan melakukan misi perjelajahan Palung Mariana. Di sana mereka bertemu dengan analisis lain bernama Jess yang memantau selama perjalanan. Singkat cerita, mereka menyelam ke Palung Mariana menggunakan kapal selam.
di mana kapal selam pertama diisi oleh Juming, Curtis, dan Sal, sedangkan kapal selam kedua diisi oleh Taylor, Lance, dan Rigas. Namun di sana tiba-tiba muncul Mei Ying di kapal itu dan mengaku kalau ia bersembunyi sejak beberapa jam yang lalu. Sementara itu, di fasilitas Institut Haiki tiba-tiba mengalami lonjakan emosional dan menerobos pintu keluar dan berenang ke laut lepas. Saat para kru mendekati lapisan termal Palu Mariana, Mac, DJ, dan Jess yang berada di Manuan memberitahu Taylor bahwa Haiki telah lepas dan menuju ke arah mereka. Untungnya, sebelum Haiki menyantap mereka, mereka lebih dahulu masuk ke lapisan termal itu. Di sana mereka bertemu dengan dua megalodon lainnya, yang dimana salah satunya Mac itu memiliki ukuran yang sangat besar. Tidak cuma itu, mereka juga tidak sengaja melihat stasiun bawah laut yang tidak dikenal yang memiliki teknologi lebih canggih dari mereka. Ternyata stasiun itu dioperasikan oleh Montes yang sedang memimpin pertambangan batu mineral. Saat Montes melihat kedatangan Taylor Squad, ia pun terpaksa meledakkan bom tambang yang mengakibatkan semua pekerjanya tewas. Ledakan itu menyebabkan kapal Taylor dan Juming terkena reruntuhan sampai akhirnya kehilangan kontak dari Manuan. Menyadari Taylor dalam bahaya, Mac pun meminta Jess untuk mempersiapkan kapal penyelamat. Akan tetapi, Jess memberikan informasi bahwa kapal selamnya rusak parah. Di saat itu juga, Mac mendapatkan sinyal dari Taylor di mana Taylor meminta Mac untuk menjemputnya. Namun, Mac memberikan informasi kepada Taylor bahwa kapal selamnya sedang rusak serta ada salah satu kru yang menyabotase pangkalannya secara diam-diam. Mengetahui hal itu, Taylor tidak memiliki jalan lain kecuali ia harus pergi ke stasiun bawah laut yang tidak dikenal itu untuk mengambil sebuah pelontar. Taylor, Mei Ying, dan yang lainnya menggunakan satelit EXO dan pergi menuju ke stasiun. Ketika di tengah jalan, mereka bertemu dengan Juming dan krunya yang berhasil selamat. Sementara itu, Montes yang masih di dalam kapal selam melaporkan kejadian kepada ibu bos yang ternyata adalah rekan kerja Juming, yaitu Hillary. Kemudian ibu bos menyuruh Montes untuk mencegah kru Taylor untuk masuk ke stasiun, karena jika mereka ke stasiun, kejahatan Hillary akan terbongkar habis. We can do this. Look at this. It's beautiful. Dalam perjalanan menuju stasiun, salah satu anggota yang bernama Lance telah tertinggal. Tiba-tiba Lance diterkam oleh makhluk besar yang sangat aneh. Taylor menyimpulkan bahwa itu bukan Mac, tetapi yang jelas mereka harus segera sampai ke stasiun tersebut. Saat mereka hampir sampai, tiba-tiba gerombolan sniper menyerang mereka sehingga Taylor dan sekawan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Di tengah penyerangan, para sniper tiba-tiba pergi karena ada The Mac yang datang untuk menyerang grup Taylor. Dalam serangan itu, Shaw telah tergigit oleh Mac. Dan saat mereka tiba di stasiun, salah satu kru yang bernama Curtis telah tewas akibat kehabisan oksigen. Lalu para kru kemudian mencari barang elektronik di stasiun untuk menemukan cara meminta bantuan. Namun yang mereka temukan adalah batu-batu purba yang ditambang oleh Montes, yang dimana menurut Juming 1 kilo batu itu senilai dengan $1 miliar. Spark for long could be $1 billion. Billion with a B. It's the opposite side. 3. Setelah itu, mereka pun menemukan ruangan pot pelontar. Namun saat itu, tiba-tiba pintu itu tertutup. Dan saat itu, tiba-tiba monitor menyala dan menampilkan Jess yang sedang memantau mereka.
Ternyata Jess adalah tim sebelah yang mengkhianati mereka. Kemudian Jess melepaskan pot itu dan memerintahkan Rigas untuk menghabisi Taylor sehingga Mayik bisa kembali. Namun Rigas pun tidak sanggup dengan perintah itu, sehingga mereka pun terjebak di ruangan tersebut. Di saat itu juga, Hillary berbicara kepada Taylor Crew dan mengungkapkan bahwa ia berencana untuk mencuri teknologi zooming untuk operasi mereka penambangan batu purba di Palung Mariana. How do we open the door? This airlock still works. Why would you go through the airlock? It's possible. Karena tidak ada cara lain, Taylor pun keluar dari stasiun untuk mencari kapal selam di ruangan lain. Saat berhasil keluar, Taylor pun hampir saja diterkam oleh sniper. Setelah berhasil masuk ke ruangan lain, Taylor tiba-tiba ditangkap oleh Montes yang sudah ada di sana. Montes mengungkapkan bahwa ia memiliki dendam pribadi dengan Taylor karena 2 tahun yang lalu, ternyata dulu Taylor pernah memberikan Montes cheat abal-abal yang membuat akun PUBG Mobile-nya terkena banned ratusan tahun. Kemudian mereka pun adu mekanik dalam ruangan itu dan Taylor berhasil mengalahkan Montes dengan mudah. Setelah mengotak-atik komputer, Taylor pun berhasil membuka pintu ruangan pod yang membuat Juming dan kawan-kawan selamat dari bencana. Taylor lalu membawa mereka ke kapal selam milik Montes dan keluar dari Palung Mariana. Tetapi mereka dikejutkan oleh kehancuran awan termal yang memungkinkan hewan-hewan Palung Mariana dapat keluar ke laut bebas. Sementara Montes yang masih hidup menggunakan pelampung ajaib agar dapat mencapai permukaan. Di dalam ruangan, Meg dan DJ menonton cuplikan video review yang menunjukkan Jess sedang menyabotase kapal selam tersebut. Di saat itu juga, grup tetangga mengirim tentara bayaran untuk menghabisi Meg, DJ, dan pekerja lainnya. Saat itu, Meg dan DJ langsung saja menghajar tipis-tipis para tentara itu lalu melompat ke laut untuk menyelamatkan dirinya. Namun sayangnya saat mereka kembali, mereka berhasil ditangkap oleh tentara bayaran. Taylor dan yang lainnya tiba di Manuan. Kemudian mereka melakukan perlawanan untuk menyelamatkan Meg dan DJ, sedangkan Montes akhirnya sampai ke permukaan dan masuk ke Manuan untuk bertemu Jess. Di sisi lain datanglah 3 Meg termasuk Heiki mendekati Manuan. Sedangkan Jess sedang asik video call yang berada di balik kaca yang tahan dengan serangan Meg. Tanpa disangka, salah satu Meg berhasil melewati kaca tersebut dan memakan Jess hidup-hidup. Stasiun Manuan mulai kemasukan air, sehingga Taylor dan kawan-kawan menggunakan rakit untuk melarikan diri. Namun para tentara itu tetap mencoba untuk mengejar Taylor menggunakan sekoci. Akan tetapi apesnya para tentara itu tiba-tiba diterkam oleh Meg lebih dahulu. Para kru kemudian berjalan menuju ke pulau yang bernama Fun Island. Sedangkan Taylor sedang mempersiapkan senjata yang betul-betul mantap untuk melawan The Meg. Di Fun Island sendiri, banyak para wisatawan yang sedang menikmati liburannya tanpa beban tanpa mengetahui keadaan sekitar. Ketika Taylor hampir tiba di pulau, ia melihat Hillary, Montes beserta tentara bayaran sampai lebih dahulu di pulau itu menggunakan helikopter. Ketika para tentara menuju ke pantai, mereka dikejutkan oleh serangan sniper yang ternyata berhasil melewati awan termal Palung Mariana. Sementara itu, di pantai, Taylor mencoba memberitahu pengunjung untuk menjauhi pesisir pantai. Namun di sana para pengunjung malah tidak mempedulikan Taylor sehingga mereka semua menjadi santapan bagi 3 megalodon. Taylor lalu meminta DJ dan Regas mencari cara untuk memanggil bantuan, sedangkan dirinya memancing The Meg ke lautan.
Di sisi lain, Hillary yang sembunyi di dalam helikopter berhasil ditemukan oleh sniper dan membawa ke semak-semak. Ouch! Di waktu yang sama, Mike dan Jiuming menemukan sebuah gudang dan mencari bahan peledak. Namun di sana mereka malah bertemu dengan beberapa tentara bayaran, sedangkan DJ dan Regas yang sibuk mencari sinyal malah bertemu dengan sniper dan lari ke sebuah gudang yang dimana Mike dan Jiuming sedang ditodong senjata. Untungnya Jiuming tidak kehilangan akal dengan sengaja agar DJ menyentuh tombol pintu otomatis yang akhirnya membuat para tentara diserang oleh sniper yang berada di luar gudang. Di saat itu juga DJ mendapatkan sinyal. Dia pun langsung menghubungi agen slot tergacor agar mendapatkan pertolongan. Jiuming dan Mike lalu tak sengaja menemukan helikopter Hillary. Namun saat mereka menerbangkannya, bensin helikopter itu telah habis. Jiuming lalu mengisi bahan bakarnya. Namun di waktu yang sama para sniper itu datang sehingga Jiuming menyirami mereka dengan bahan bakar tersebut lalu membakarnya. Saat itu tiba-tiba ada kraken di pinggir pantai dan mulai memangsa para pengunjung termasuk Pak Ujang yang sedang santai berwisata. Di sisi lain, Taylor sedang asik adu mekanik dengan The Meg, akhirnya dapat membunuh satu Meg dengan tombak peledak yang sudah ia bekali. Ketika Taylor mengajar The Meg berikutnya, tiba-tiba Montes merusuh yang membuat tombak Taylor terjatuh. Di sisi lain, Mike dan Jiuming yang sedang mengevakuasi pengunjung, Mei Ying tiba-tiba ditangkap oleh kraken yang membuat Jiuming terjatuh, sedangkan Mike terlempar ke batu karang bersama helikopternya. Taylor kemudian tiba di dermaga sambil dikejar oleh The Meg. Setelah lolos dari The Meg, Taylor diajak adu mekanik kembali dengan Montes. Namun mereka belum sempat adu mekanik, Taylor tanpa basa-basi menendang Montes ke air lalu dimakan oleh The Meg. I knew you couldn't do it. Jiuming yang berada di dalam air mencoba untuk menghabisi kraken dengan peledak. Namun ledakan yang dihasilkan tidak cukup untuk membunuh kraken. Dan sampai akhirnya Haiki tiba-tiba datang untuk menerkam kraken tersebut. Setelah itu, Jiuming langsung mendekati helikopter tersebut untuk menyelamatkan Mike. Di sisi lain, Taylor melihat The Meg terakhir. Taylor pun mengambil patahan baling-baling helikopter untuk membuat pengalihan. Saat The Meg tersebut ingin memakan Taylor, ia pun langsung menancapkan baling-baling itu ke mulut The Meg sehingga predator itu tewas tenggelam. Taylor, Mike, dan Jiuming lalu berenang ke pesisir. Akan tetapi, Haiki mulai mendekati mereka. Disinilah Jiuming berhasil menggunakan perangkatnya agar Haiki berbalik arah. Tetapi di sana kata Taylor, Haiki sebenarnya mengejar lumba-lumba bukan karena perintah Jiuming. Ketiganya kembali ke pantai bersama Mei Ying, Regas, dan DJ. Mereka pun bersantai di pinggir pantai sambil minum-minum merayakan kemenangannya. Dan film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film The Meg 2 The Trend. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita yang Limin sampaikan. Berikan komen dan like jika kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe agar channel ini semakin berkembang. Thank you for menonton. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.